Kamu ada yang tahu salah satu investor legendaris bernama Peter Lynch? Di konten ini saya akan bahas tentang Peter Lynch. Halo, Aryo di sini ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga bisnis. Tujuannya untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang Peter Lynch. Peter Lynch merupakan salah satu investor yang paling sukses. Salah satu ya. Lynch merupakan mantan manajer Magellan Fund di broker Fidelity. Dia memimpin Magellan Fund di tahun 1977 pada usia 33 tahun. Kurang lebih selama 13 tahun dia memimpin di situ. Kesuksesannya membuat dia bisa pensiun pada tahun 90 pada usia 46 tahun. Gaya investasinya dideskripsikan merupakan gaya yang adaptif terhadap situasi ekonomi saat itu. Tetapi Lynch selalu menekankan bahwa kamu harus memahami apa yang kamu miliki. Selama dia memimpin Magellan Fund, dana kelolaannya itu memperoleh return rata-rata sebesar 29,2% per tahun. Dan return itu melebihi return S&P 500 sebanyak 2 kali lipatnya. Lynch mulai tertarik ke dunia saham saat dirinya berusia 11 tahun. Kali itu dia bekerja sebagai caddy di sebuah klub golf. Lynch kuliah di Boston College dan lulus di tahun 1965 sebagai sarjana keuangan. Dan di tahun 1966 dia mulai bekerja di Fidelity. Di tahun 1969 dia berhasil mendapatkan gelar MBA dari University of Pennsylvania tahun 68 itu. Pada umur 25 tahun, Lynch mulai bekerja penuh waktu sebagai analis tekstil dan logam di Fidelity. Dan di tahun 1977, Lynch memimpin Magellan Fund, sebuah pendanaan yang dibuat di tahun 1963 yang investasinya sebagian besar merupakan investasi lokal. Dan tahukah kamu, investor yang menaruh dananya sebesar $1.000 pada saat Lynch mulai memimpin Magellan Fund, maka dana itu bertumbuh menjadi $28.000 saat Lynch meninggalkan Magellan Fund. Gaya investasi Lynch dikenali dengan rasio PEG-nya PEG yang membuat investor menentukan apakah suatu saham masih murah atau sudah mahal berdasarkan potensi pertumbuhannya. Lynch berpendapat bahwa investor individu bisa memiliki kinerja yang baik jika berinvestasi pada perusahaan yang mereka ketahui, baik perusahaannya, model bisnisnya, dan fundamentalnya tentunya. Lynch juga pernah berkata bahwa di belakang setiap saham ada sebuah perusahaan. Temukan apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jadi ketika kamu berinvestasi atau ingin membeli saham suatu perusahaan, selalu cari tahu dan pelajari perusahaan di balik saham itu. Jangan sampai kamu nggak tahu apa-apa tentang perusahaan yang kamu investasikan. Kamu bisa dengan mudah mengetahui tentang suatu perusahaan dengan melihat laporan keuangannya, websitenya, serta public expose yang dilakukan oleh perusahaan itu. Pahami industri tempat perusahaan itu berada, serta kenali model bisnisnya. Dari sana kamu bisa lihat gimana sebuah perusahaan menjalankan bisnisnya dan apa yang mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Jangan cuma melihat harga dan grafiknya aja, karena berdasarkan filosofi Lynch, murah dan mahalnya harga saham tidak ditentukan oleh harga saat ini. Menurut Peter Lynch, seorang investor saham jika ingin sukses harus punya beberapa karakter sebagai berikut. Yang pertama, kesabaran. Kesabaran merupakan kunci jika kamu ingin kaya dan sukses dari saham. Mengenai karakter ini, seorang Warren Buffett pernah percaya bahwa orang sabar adalah orang yang mampu berhasil dalam investasi saham. Kesabaran juga dimiliki oleh investor sukses Indonesia yaitu Lo Keng Hong yang sabar memegang saham sampai lebih dari 2 tahun. Bayangin, 2 tahun. Kesabaran juga dibutuhkan bukan cuma ketika memegang saham,
karena kesabaran juga dibutuhkan saat menganalisis saham secara detail. Yang kedua, kemandirian. Ada gium yang paling tepat dalam mewakili karakter ini adalah do your own research. Artinya, dalam berinvestasi jangan bergantung pada orang lain. Analisa saham secara mandiri. Jangan ikut-ikutan, apalagi ikut-ikutan para influencer. Mungkin nggak semua influencer itu salah, karena pasti ada kok influencer yang juga menganalisis sahamnya sendiri dengan metodenya sendiri yang paling tepat buat mereka. Tapi metode yang digunakan oleh influencer tersebut belum tentu cocok dengan kita. Itulah kenapa kita harus menganalisa saham secara mandiri. Jangan mudah terpengaruh opini orang lain, seperti opini dari para analis, pakar saham, pakar ekonomi, atau para influencer. Lalu yang ketiga, toleransi terhadap rasa sakit. Toleransi ini bukanlah toleransi terhadap rasa sakit fisik ya, misalnya seperti tersayat pisau atau mungkin tertusuk jarum. Toleransi ini lebih kepada toleransi saat melihat harga saham yang kamu pegang mengalami penurunan. Selama keputusan kamu membeli suatu saham didasarkan pada analisa kamu sendiri dan bukan karena ikut-ikutan, kamu bisa tetap terus memegang suatu saham meskipun harga sahamnya mengalami penurunan. Yang keempat, membekali diri dengan pengetahuan yang luas. Sebagai investor harus bersedia untuk terus belajar dan mengupgrade pengetahuan. Dunia terus berkembang, dan untuk bisa beradaptasi pada perkembangan yang ada, tentu aja kamu harus terus belajar. Mungkin nantinya akan ada metode atau strategi-strategi baru yang bisa digunakan dalam investasi saham. Lalu apa metode yang digunakan oleh Peter Lynch dalam memilih saham? Metode yang digunakan oleh Peter Lynch dikenal juga sebagai strategi GARP atau Growth at a Reasonable Price. Ada beberapa karakteristik saham GARP, yaitu arus kas positif, nilai PER yang wajar, serta terjadi pertumbuhan ROE. Sementara cara mendapatkan saham sesuai dengan kriteria GARP adalah dengan cara memperhatikan rasio PEG atau rasio PEG-nya. Jika PEG suatu perusahaan nilainya kurang dari 1, maka menandakan perusahaan tersebut termasuk perusahaan yang murah atau masih under value. Menurut Peter Lynch, seorang investor individu sebaiknya hanya memegang saham sejauh kita bisa melakukan analisis dan mengikuti perkembangan perusahaan yang kita investasikan. Dan sebaiknya kamu tidak membeli saham hanya karena murah, tapi karena kamu sangat mengetahui tentang perusahaan tersebut. Memang investasi saham bukanlah investasi yang mudah, apalagi dengan begitu banyaknya strategi dalam memilih saham. Dan salah satunya adalah strategi GARP yang digunakan oleh Peter Lynch ini untuk memilih saham. Dan strategi ini juga bisa menjadi sebuah alternatif yang bisa diadaptasi oleh kamu yang saat ini menjadi seorang investor. Ingatlah bahwa tidak ada strategi investasi yang cocok untuk semua orang, meskipun pada kenyataannya suatu strategi benar-benar memiliki kinerja yang sangat baik, tetapi belum tentu cocok buat kamu. Karena itu penting sekali untuk terus belajar dan uji coba strategi investasi. Oke, sampai di sini pembahasan tentang Peter Lynch. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.